Alright, Crypto XRP News. SEC selesai dengan Ripple, kemudian ada potensi FTX akan bangun dari kematiannya. Tetapi ada pertanyaan mendasar di sini, teman-teman. Kenapa SEC sebelumnya tidak berniat atau tidak ada jejak untuk menghentikan FTX, teman-teman? Dan gara-gara FTX ini, kripto itu secara umum ya tumbang ketika dia terjadi crash, teman-teman. Di mana SEC pada saat itu? Atau kenapa SEC tidak ada tindakan sebelumnya? Dan mengenai hal ini, teman-teman, akan kita bahas deep dive dalam rangkuman video kali ini ya. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan berbicara mengenai XRP News yang berkaitan dengan SEC di sini, teman-teman. Kemudian ada juga beberapa news di sini yang ingin kita bicarakan, terutama tentang Nexo, FTX, dan pandangan Jamie Dimon ya mengenai Bitcoin dan kripto secara umum ya di sana. Oke, dan yang pertama di sini ingin saya bahas itu adalah mengenai yang saya katakan di awal video tadi ya. Sebuah pertanyaan untuk Kongres di sini, teman-teman. Kenapa SEC tidak menghentikan FTX sebelum crash terjadi di FTX tersebut? Masa sih tidak ada mencium aroma-aroma konspirasi jahat di sana? Sekelas agen pemerintah gitu kan? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, teman-teman. A question of the Congress. A question for the Congress. Why didn't SEC stop FTX, teman-teman? Dan kenapa XRP yang sudah 2013 dia berada di dalam ekosistem kripto, market kripto sebagai token di sana, teman-teman, itu malah dipermasalahkan di 2020 dan di bulan Desember menjelang ketua SEC itu turun dari jabatannya dan tongkat estafet ketua SEC itu dilanjutkan oleh si Gary Gensler ini, teman-teman. Sementara di Black Cuan, di sudah beberapa video yang sudah saya bahas, itu saya tampilkan jejak digitalnya Gary Gensler itu ketika mengajar di MIT dan dia memuji-muji teknologi bridge atau blockchain-nya XRP Ledgers tersebut, teman-teman. Tetapi begitu dia pegang jabatan, lain lagi nyanyiannya. Dan untuk FTX di sini, ini pas sudah kalau kita bilang ya, gajah di pelupuk mata itu tidak nampak atau sengaja tidak dinampakkan, sementara semut di seberang lautan itu kelihatan jelas sekali. Pakai teropong apa dia pakai Gary Gensler di sini, teman-teman. Dan tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut WSG.com di sini ya, yang dia kejar sekarang itu adalah salah satu nih broker nih, Genesis Global Capital dan Gemini Trust, teman-teman. Karena dianggap sebagai gagal dia ini mendaftarkan sekuritas atau melakukan peminjaman seperti yang dilakukan oleh bank. Itu yang dituntut oleh SEC. Kemudian mengenai Nexo tadi yang saya katakan di awal ya. Jadi SEC maksud saya di sini, dia mencharge Nexo karena dia melakukan lending product. Dan dengan settlement di hari yang sama juga, si Nexo ini bersedia membayar 45 juta dolar, teman-teman. Jadi si SEC ini mengkoleksi uang 45 juta dolar setelah dia memajak atau mencharge Nexo tersebut, teman-teman. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Jeremy Hogan di sini ya, bukankah Nexo itu adalah sebuah exchange juga? Dan bagaimana dengan Gemini tadi? Bagaimana dengan Genesis tadi? Bukankah sama-sama mereka ini exchange? Dan di Nexo ini juga kan banyak ini sekuritas-sekuritas yang dia perjualbelikan, bahkan tidak terdaftar. Kemudian dia tawarkan kepada US citizen. Kemudian sekarang apakah itu sudah boleh? Saya bingung di sini. Itu kata Jeremy Hogan. Jadi Jeremy Hogan saja sudah bingung, apalagi saya di sini. Apalagi kami di Black Cuan di sini. Sudah bingung dari 2 tahun kemarin ini untuk SEC ini, teman-teman. Karena Nexo di sini ya, sepertinya dia tidak ingin berpanjang kasus, tidak ingin panjang-panjang. Jadi dia agree sajalah untuk membayar 45 juta dolar untuk settlement mereka dengan SEC, teman-teman. Tetapi yang dikatakan oleh Gary Gensler di sini luar biasa ya. Hari ini kita sudah mencharge Nexo Capital karena gagal meregister untuk offer, penawaran, dan penjualan kepada retail crypto aset ya, dalam urusan lending product tersebut, teman-teman.
Jadi ini untuk earn interest product tersebut yang dipermasalahkan oleh dia, dan Nexo ini sudah membayar setengah dulu kayaknya di sini 22,5 million, 22,5 juta dolar teman-teman, gara-gara kasus unregistered offer and sale. Jadi gara-gara ada penawaran dan penjualan yang tidak terregistrasi kepada US investor teman-teman. Jadi pede lah dia ini, WeChat, Nexo with failing register segala macam lah. Oke, Gary Gensler, sepertinya ini your last step ya. Saya berharap dia ini adalah last action dari Gary Gensler teman-teman, karena bisa saja kan di tahun ini dia akan digantikan. Karena Nexo di sini jujur ya, dari websitenya dia ya, di sini nexo.io, dia katakan satu-satunya isu di sini terkait settlement dia dengan SEC adalah yaitu tadi Earned Interest Product atau EIP ya. Itu merupakan unregistered securities offering. Jadi penawaran sekuritas yang tidak terdaftar, teman-teman. Sementara Ripple itu sudah membayar atau mengeluarkan dana 100 juta lebih untuk defense dia token XRP-nya itu, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini dari Eleanor Terrett. Ini yang awal tadi saya tampilkan. Seharusnya pemerintah atau Kongres di sini, teman-teman, itu sudah mulai mempertanyakan agensi yang namanya SEC ini, yang di bawah kepemimpinan si Gary Gensler ini. Ini menurut Eleanor Terrett. Karena dikatakan oleh dia, Congress needs to investigate the SEC. Kongres ini sudah saatnya untuk menginvestigasi kegagalan regulasi yang dilakukan oleh SEC. Karena banyak kecurigaan ini ada main mata, atau ada amplop di bawah meja, seperti itu teman-teman. Kecurigaan itu mulai muncul sekarang ini terhadap SEC, dan ini disampaikan oleh si Eleanor Terrett di sini ya. Kemudian ini update dari Jamie Dimon. Jamie Dimon ini menyatakan bahwa ada kemungkinan kenaikan suku bunga itu akan terjadi lagi teman-teman, bahkan di atas 5%. Ini sudah pada level menakut-nakuti ini ya. Ini fear ini teman-teman. Jadi kata dia di sini a lot of underlying inflation. Jadi memang inflasi ini beberapa news sudah dikatakan bahwa ada penurunan, kemudian bisa diatasi, bisa di-tame seperti itu. Tetapi Jamie Dimon ini seorang bankir yang sudah sangat profesional, sangat berpengalaman teman-teman. Jadi dia ini sudah punya prediksi mengenai keadaan-keadaan makro ke depannya teman-teman. Jadi kemungkinan The Fed akan mendengar apa yang dikatakan oleh Jamie Dimon di sini atau pendapat dia. I don't know guys mengenai ke depan ini. Kemudian JP Morgan juga di sini ya, melalui Jamie Dimon ya sebagai CEO di sini, dia mengatakan berita yang justru fear lagi nih teman-teman, tetapi fear-nya ini kepada investor kripto teman-teman. Dia katakan bahwa Bitcoin itu hanya sekedar hype of fraud. Jadi dia ini hanya sekedar penipuan yang sedang hype saja. Dan cryptocurrency itu pada umumnya adalah waste of time, menghabiskan waktu saja, sia-sialah seperti itu. Tetapi dia menyatakan bahwa blockchain itu deployable teknologi, adalah teknologi yang bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan secara luas ke depannya. Halo JP Morgan, halo Om Jimmy Dimon. Sebenarnya ini sudah saya bahas jauh hari juga ya di video Black Juan yang sebelumnya, ketika waktu itu Ripple memperkenalkan teknologi bridge ya, kemudian untuk transfer money segala macam. Waktu itu si JP Morgan ini mengirimkan utusannya kepada Garling House untuk dapat sepotong kue lah di sana, dapat jatah reman lah seperti itu. Tetapi Brett Garling House menolak mentah-mentah permintaan mereka. Dan setelah itu, serangan terhadap Ripple ataupun token XRP gencar sekali teman-teman, semenjak penolakan Brett Garling House terhadap orang-orang dari JP Morgan tersebut teman-teman. Dan jika kalian invest di XRP dan kalian percaya dengan teknologi XRP, saya ingin tahu pendapat kalian. Coba kalian tulis di kolom komentar ya mengenai apa yang menimpa XRP ini teman-teman. Kemudian sekarang ini kita beralih ke ini teman-teman, FTX. FTX head says crypto exchange could be revived, Wall Street Journal. Ini yang parah nih. Makanya saya bilang tadi itu parah sekali ini kalau begini ya. Karena FTX yang sempat crash, dana nasabah hilang, investor hilang. Maksudnya dana investor hilang, konsumer itu sempat bingung semuanya, nggak ada uangnya, habis dia di FTX itu. Kemudian orang yang berinvestasi di FTT juga mengalami kerugian. Sekarang ketika Sam Bankman ini
yang sedang menunggu sidangnya nanti di bulan Oktober, teman-teman, melalui John G. Ratry yang merupakan CEO baru dari FTX ya, atau manajer baru dari FTX ini, berkomentar bahwa FTX ini akan kembali aktif lagi. Buat teman-teman yang sudah mengikuti berita FTX ya, semenjak kejatuhannya kemarin, coba tulis pendapat kalian. Apakah kalian siap berinvestasi lagi di FTX atau percaya dengan FTX ketika nanti FTX ini bangkit lagi dari kuburnya? Karena kita tahu anggota-anggota FTX yang lainnya ya, seperti Zuzu dan kawan-kawan itu juga sedang membangun sekarang ini exchange baru yang mereka sebut sebagai GTX ya. Jadi hampir mirip dengan FTX tapi mereka pakai G di sana, GTX. Apa kalian pilih antara dua ini, FTX atau GTX? Kalau saya pribadi, saya masih prefer ke Binance di sini teman-teman, atau bahkan Indodax deh sekalian, yang lebih aman menurut saya di sini secara pengalaman gitu kan. Kemudian teman-teman, ini gara-gara ada berita ini teman-teman ya, lucu juga nih, ada potensi crypto exchange FTX dihidupkan lagi ya. Kemudian harga token FTT ini langsung meroket. Sepertinya ini insiders juga yang melakukan pembelian ya, karena harganya ini bisa naik sampai 33%. Jadi mereka memang punya dana yang banyak teman-teman, karena ya dana yang hilang itu tadi, kemungkinan itu yang dimainkan kan, kita tidak tahu seperti itu kan. Cuman menurut saya nih, kita tetap harus waspada ini terhadap exchange-exchange seperti ini kan. Jadi dia ketika crash itu dia cuci tangan lah, segala macam lah, dia ingin memperbaiki diri lah. Apa kayak kejadian kayak gitu-gitu tuh kita dibikin rugi. Harga kripto pada umumnya itu justru amblas, tumbang gara-gara ada berita-berita hancur seperti FTX tersebut teman-teman. Dan kalaupun FTX ini akan kembali lagi ya teman-teman, pastikan dulu, ini kata John Ray di sini. Dipastikan dulu deh mengembalikan uang kepada para pelanggan dan kreditur. Jadi jangan sampai dia aktif lagi tetapi dia tidak bertanggung jawab terhadap dana-dana para investor ataupun pelanggan-pelanggan mereka yang sudah mengalami kerugian tersebut. Oke lah kalau dia aktif lagi, aktif deh, saya nggak ikut di dia. Itu pilihan saya di sini teman-teman. Tetapi jika teman-teman senang dengan FTX, ingin berinvestasi dengan FTX ya, saya mau bilang apa gitu kan. Oke teman-teman, kita lanjut sekarang mengenai Ripple di sini ya. Untuk Ripple di sini kejadiannya itu di Davos ya. Ternyata big for Ripple, Brett Garlinghouse get huge support at WEF to find settlement with SEC. The future of crypto looks bright. Jadi masa depan kripto ini tampak akan semakin terang bersinar teman-teman, karena Brett Garlinghouse ini mendapatkan support yang besar sekali dari WEF ya untuk menyelesaikan settlement dia dengan SEC teman-teman. Kemudian dari Brett Garlinghouse sendiri ya dikatakan bahwa ya mungkin akan susah ya untuk sampai ke settlement, tetapi dia sedang berusaha. Hanya saja dia berharap pertengahan tahun ini deh, 2023 ini kita bisa selesai. Kemudian dia juga menyatakan seperti ini nih. The Ripple CEO also stressed the importance of human documents and how they could be explosive if revealed to the public. Dan dia juga menekankan di sana teman-teman ketika dia berbicara di Davos ya, bahwa data ataupun dokumen Hinmans yang tahun 2018 itu atau 2019 jika dibuka ke publik ya, itu akan membuka penilaian yang lebih clear, yang lebih bening, lebih jelas mengenai kesalahan-kesalahan regulasi yang dibuat oleh SEC terhadap Ripple ataupun aset-aset kripto lainnya teman-teman. Jadi sampai ini bisa dibuka, diakses oleh publik, dilihat oleh publik, maka sepertinya akan susah bagi Ripple ini untuk menguatkan posisinya teman-teman. Kemudian dari CNBC teman-teman, ini untuk menutup video kali ini ya. Davos 2023, Ripple CEO is optimistic the crypto firm will get ruling on XRP lawsuit soon. Slams embarrassing SEC guys. Jadi SEC ini di mata Brett Garlinghouse sendiri ya, itu sudah sangat memalukan tindakannya dia ini. Jadi kayak preman malak nih kayaknya nih ya, seperti itu. Jadi kamu nggak mau bayar nih, saya tuntut kamu nih, media saya pegang, jadi saya kasih kamu pemberitaan negatif, jadi investasi ataupun investor kamu itu akan kabur, lari semuanya ketakutan seperti itu. Tapi kalau kamu mau kooperatif, bayar segini-segini, mungkin begitu ya bahasanya, mungkin teman-teman ya. Jadi Brett Garlinghouse di sini ya, melalui sebuah wawancara itu dia menyatakan bahwa pertengahan tahun ini akan selesai kasusnya antara Ripple versus SEC teman-teman. Dan kita akan lihat kejelasan token XRP tersebut, apakah dia dimasukkan ke dalam sekuritas
ataupun dimasukkan ke dalam komoditas, teman-teman. Dan saya berharap XRP win. Karena jika XRP kalah, teman-teman, ini akan berdampak besar sekali ya terhadap token-token ataupun altcoins lainnya, teman-teman. Sementara yang kecil-kecil itu sudah gampang sekali nih disikat sama Gary Gensler. Tinggal tunggu yang besarnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya XRP ini menjadi salah satu acuan juga ya untuk mayoritas altcoins lainnya. Jadi kalau dia dikatakan sekuritas, maka yang lain juga kena. Seperti itu, teman-teman. Oke, semoga seperti yang dikatakan oleh mereka tadi di WEF itu, masa depan kripto itu tampaknya bersinar terang. Semoga itu yang terjadi, teman-teman ya. Baik, terima kasih telah menonton video kali ini, teman-teman. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Salam Black Cuan. Peace, my friend.